Selamat pagi, siang, sore, malam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Douglas Ambarita, NIM 21060119140140160 dari program studi S1 Teknik Elektro, Konsentrasi, Kontrol, dan Instrumentasi. Di sini dalam video ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu etika profesi dan pelanggaran-pelanggaran dalam etika profesi pada konsentrasi kontrol dan instrumentasi. Sebelumnya etika profesi. Etika profesi merupakan suatu aturan, norma, kaidah, atau tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku sehari-hari. Tak hanya dalam kegiatan bermasyarakat, etika juga digunakan dalam dunia kerja yang disebut dengan etika profesi. Pengertian dari etika profesi adalah sebuah sikap hidup yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada seseorang yang sifatnya profesional. Etika ini berhubungan dengan masyarakat atau konsumen secara langsung. Etika profesi berperan sebagai tata cara atau norma yang secara tegas menyatakan naik buruknya sikap seorang profesional untuk bertindak sesuai aturan yang sudah diterapkan. Etika profesi memiliki tujuan, manfaat, dan contohnya dalam pekerjaan. Beberapa prinsip dalam etika profesi yaitu pertama adalah prinsip otonomi, yaitu setiap orang memiliki wewenang dan kebebasan bekerja juga berpendapat sesuai dengan profesi yang dijalankannya. Dalam prinsip otonomi, seseorang memiliki hak untuk melakukan atau tidak melakukan pekerjaan atau suatu tugas berdasarkan kode etik yang berlaku dalam profesi tersebut. Yang kedua, prinsip integritas moral. Seorang profesional wajib memiliki prinsip moral dan kejujuran yang masuk ke dalam integritas moral. Kita harus memiliki sikap yang adil, mementingkan profesi, dan juga kepentingan konsumen atau masyarakat. Yang ketiga, prinsip tanggung jawab. Tak hanya dalam kegiatan bermasyarakat, ketika bekerja, kita juga perlu menanamkan sikap tanggung jawab atas tugas atau pekerjaan yang dilakukan. Yang keempat, prinsip keadilan. Seperti sila kelima, yaitu adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada pekerjaan juga kita perlu menanamkan prinsip keadilan dalam pekerjaannya kepada rekan kerja ataupun konsumen. Kemudian dari tujuan etika profesi. Seperti spesifik, tujuan etika profesi tersebut sebagai berikut, yaitu munculnya kesadaran moral atau kemahiran dalam mengenali masalah moral dalam profesi, memahami dan menilai pandangan berbeda dari pihak lain, koherensi moral dengan membentuk sudut pandang konsisten yang berdasarkan fakta. Kemudian manfaat dari etika profesi. Yang pertama adalah memiliki tanggung jawab. Yang kedua, menjadi tertib. Yang ketiga adalah lingkungan kerja yang sehat. Keempat, meningkatkan produktivitas dalam kerja. Yang kelima, menyokong untuk perubahan yang lebih baik. Kemudian pelanggaran-pelanggaran dalam etika profesi pada konsentrasi saya, yaitu adalah kontrol dan instrumentasi. Yang pertama, kita bisa melihat yaitu pelanggaran etika profesi ketika penerapan K3 yang tidak diterapkan dengan baik, yaitu tidak menerapkannya prosedur K3 ketika bekerja. Sebelum bekerja, biasanya para pekerja sudah di-briefing terlebih dahulu. Namun para pekerja tersebut cenderung mengabaikan prosedur ketiganya, entah dengan beberapa alasan, yaitu seperti APD yang tidak digunakan tidak cocok atau tidak nyaman saat dipakai, atau ketidaktahuan pekerja ketika memakai APD tersebut, atau sering berasumsi atau terlalu percaya diri bahwa dirinya tidak akan celaka ketika melakukan pekerjaan tersebut. Ketika para pekerja cenderung mengabaikan prosedur tersebut, seperti tidak memakai sarung tangan karet atau sepatu safety, hal itu dapat membahayakan atau merugikan diri sendiri dan orang lain sehingga bisa dibilang melanggar dari etika profesi dari pekerjaan tersebut. Contoh yang kedua adalah yaitu peralatan maintenance untuk dikalibrasi, yaitu kurangnya perawatan pada instrumen di bidang industri. Instrumen yang tidak dirawat akan cenderung menyebabkan adanya debu pada instrumen tersebut yang dapat menyebabkan mengalami penurunan performa kerja, perawatan atau maintenance instrumen tersebut tidak sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur, sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada instrumen tersebut dan berdampak fatal, seperti terjadinya kecelakaan kerja dan memungkinkan adanya korban jiwa karena adanya instrumen yang terbakar, sehingga menyebabkan pabrik bisa ikut juga terbakar. Terutama dalam dunia industri sendiri, maintenance mesin produksi itu merupakan bagian penting yang harus selalu diperhatikan karena memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap produk yang dihasilkan. Jika perawatan mesin itu nggak dilakukan dengan baik, maka aktivitas produksi dapat menjadi terganggu atau dapat berhenti secara mendadak.
Efeknya, waktu produksi itu dapat mulai terhambat dan terjadinya keterlambatan pengiriman barang sehingga bisa menimbulkan kerugian juga yang cukup besar. Yang ketiga, penipuan pembelian komponen yang tidak original. Banyak sekali dalam industri terutama elektronika atau instrumentasi, banyaknya orang-orang yang menjual komponen-komponen atau alat-alat yang second atau bahkan yang tidak original kepada pembeli. Sehingga hal itu dapat bilang mencurangi dari etika profesi itu sendiri. Contohnya seperti pembelian alat-alat pada industri bekas yang dapat menurunkan kualitas performa produksi pabrik tersebut. Bisa juga penjualan microcontroller Arduino yang tidak memberikan harga sesuai dengan kualitas Arduino-nya. Padahal pada Arduino tersebut adalah Arduino yang bukanlah Arduino yang original atau hanya clone saja. Kurang lebih begitu adalah contoh-contoh pelanggaran dari konsentrasi kontrol dan instrumentasi yang saya dapati. Kurang lebihnya mohon maaf apabila saya ada salah kata. Terima kasih atas waktunya.